Saudara, hari ini kita akan merenungkan mengenai tema ini, yaitu tempat pencurahan roh. Di manakah Allah mencurahkan rohnya? Di zaman akhir kita akan melihat pencurahan roh atas gereja Tuhan yang lebih dahsyat dari pencurahan roh yang telah terjadi di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita harus mengerti bahwa apapun yang Allah lakukan sifatnya progresif. Katakan progresif. Haleluya. Artinya dia akan membawa kita dari satu level kemuliaan menuju ke level kemuliaan yang lebih tinggi. Dia akan membawa kita dari satu level kekuatan menuju kekuatan yang lebih besar. Haleluya. Dia akan membawa kita dari satu level kekudusan, membawa kita menuju level kekudusan yang lebih tinggi. Dari satu pengalaman bersama dengan Roh Kudus menuju ke pengalaman bersama Roh Kudus yang lebih dalam. Nah, hari ini saya ingin saudara mengerti bahwa hari Pentakosta yang kita baca di Kisah pasal yang kedua bukanlah akhir pencurahan roh atas gereja Tuhan. Saya katakan lagi, hari Pentakosta yang kita baca di Kisah pasal yang kedua bukanlah akhir dari pencurahan roh atas gereja Tuhan. Hari Pentakosta yang kita baca di Kisah pasal yang kedua adalah permulaan. Permulaan pencurahan roh atas gereja Tuhan, bukan akhir. Artinya roh akan tetap dicurahkan, haleluya, atas kita berkali-kali secara progresif dalam porsi yang lebih besar bagi mereka yang merindukannya. Salah satu tema dalam buku Kisah Para Rasul adalah kesatuan di antara orang percaya. Lukas sebagai penulis kisah mau menunjukkan kepada kita tempat pencurahan roh. Di manakah Allah mencurahkan rohnya? Dalam buku Kisah Para Rasul kita menemukan jawabannya. Allah mau mencurahkan rohnya atas kesatuan. Amin. Atas kesatuan orang-orang percaya. Nah, saya mengajak sekarang saudara untuk melihat beberapa ayat. Yang pertama, mari kita buka Kisah pasal pertama ayat 14. Kisah pasal pertama ayat 14. Allah mencurahkan rohnya atas kesatuan orang-orang percaya. Pertama, mari kita lihat Kisah 1:14. Alkitab mengatakan mereka semua bertekun. Nah, perhatikan di sana. Dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, sekarang mari kita lompat ke Kisah 2:46. Kisah 2:46. Firman Allah mengatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Perhatikan di sana. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di Kisah pasal pertama kita melihat para murid sehati, bertekun sehati dalam doa.
Kisah 2:46, para murid bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul dan beribadah. Kisah 4:24. Perhatikan di sana. Kisah 4:24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Nah, perhatikan frasa itu. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Gereja mula-mula, kalau berdoa, mereka berseru kepada Allah bersama-sama. Rasa bersama-sama di sana adalah sehati. Mereka berseru sehati kepada Allah. Haleluya. Kisah 5:12. 5:12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Dalam persekutuan yang erat. Haleluya. Sehati. Kisah 15:25. Kisah 15:25. Pada saat para rasul membuat keputusan bagi gereja, dikatakan di sini, sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat mereka membuat keputusan dengan bulat hati atau sehati. Nah, saya ingin saudara memperhatikan beberapa frasa yang baru saja kita baca tadi. Sehati, katakan sehati. Bersama-sama, katakan bersama-sama. Persekutuan yang erat, katakan persekutuan yang erat. Bulat hati, katakan bulat hati. Semua kata-kata ini diterjemahkan dari satu kata Yunani. Satu kata. Tapi dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dalam berbagai frasa. Tapi kata-kata ini seperti sehati, bersama-sama, persekutuan yang erat, bulat hati, semua kata-kata ini diterjemahkan dari satu kata Yunani, yaitu bahasa kerennya, yaitu homo tumadon. Homo tumadon. Apa artinya homo tumadon? Saudara, kita tahu bahwa kata homo itu artinya sama. Katakan sama. Sama. Dan bagian kedua dari kata homo tumadon, yaitu tumadon, artinya gairah, kerinduan, pikiran. Haleluya. Gairah, kerinduan, pikiran. Sehati. Menurut Lukas, penulis Kisah Para Rasul, itu berarti sama. Sama dalam gairah, kerinduan, dan pikiran. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Orang-orang percaya di Kisah Para Rasul bukan hanya berkumpul. Amin. Mereka bukan hanya berkumpul. Mereka berkumpul dan sehati. Haleluya. Seringkali orang percaya berkumpul, namun tidak sehati. Betul apa tidak? Berkumpul iya. Di satu tempat iya.
namun tidak sehati. Seringkali orang percaya berkumpul secara jasmani. Bahkan kita sekarang berkumpul di sarana Zoom. Orang percaya sering berkumpul, tetapi gairah, kerinduan, dan pikiran tidak sama. Menurut Lukas, orang-orang percaya di Kisah Para Rasul bukan hanya berkumpul, tetapi mereka sehati. Sama dalam gairah, kerinduan, dan pikiran. Pengertian yang sama disampaikan oleh Paulus kepada gereja di Roma. Mari sekarang kita lihat Roma pasal 15. Roma 15 kita akan lihat ayat 5-6. Sehati, katakan sehati. Yang artinya dikisah sama. Dalam hal kerinduan, gairah, kerinduan, dan pikiran. Sehati. Ide yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu dia menulis suratnya kepada gereja di Roma. Di Roma 15 ayat 5-6, mari kita lihat ayat-ayat itu. Paulus mengatakan di sini, semoga Allah, Roma 15 ayat 5 dan 6, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Haleluya. Kerukunan adalah kehendak Allah bagi kita semua. Amin. Dan di sini Paulus berdoa semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, perhatikan ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati, katakan satu hati. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Doa Rasul Paulus adalah jemaat di Roma. Mereka mengalami kerukunan. Sehingga dengan satu hati, dalam bahasa aslinya homotumadon, digunakan di sana oleh Paulus. Yang berarti sama dalam gairah, kerinduan, dan pikiran. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, jemaat memuliakan Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, berkumpul itu mudah. Sehati itu lain lagi ceritanya. Betul apa tidak? Berkumpul itu mudah. Tetapi sehati itu lain lagi ceritanya. Kata yang digunakan oleh Lukas dan juga oleh Paulus tadi di Roma 15, kata homotumadon, hanya muncul 11 kali dalam perjanjian baru. Tetapi 10 dari 11 kali kata ini muncul di Kisah Para Rasul. Apa yang kita lihat di sini? Lukas memberikan pengertian ini kepada kita. Yaitu Allah tidak mencurahkan rohnya atas perkumpulan. Amin. Allah tidak mencurahkan rohnya atas perkumpulan. Dia mencurahkan rohnya atas kesehatian.
Amin. Haleluya. Di mana ada kesehatian, di situ terjadi hal-hal yang supranatural. Dimanapun kita berkumpul, di suatu tempat, di suatu gedung, bahkan di Zoom ini. Kalau di sana ada kesehatian, di situ terjadi hal-hal yang supranatural. Haleluya. Perhatikan di sini orang-orang percaya. 120 orang-orang percaya. Tadi kita membaca di Kisah 1 ayat 14. 120 orang-orang percaya sehati dalam doa selama 10 hari. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Betul apa tidak? Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di Kisah pasal 2 ayat 46, tadi kita membaca bahwa orang-orang percaya, nah kali ini jumlahnya sudah lebih dari 3.000 orang. Nah kita ingat di permulaan, Kisah pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, dan Alkitab mengatakan 3.000 orang ditambahkan atas gereja Tuhan. Betul apa tidak? Jadi di Kisah 2 ayat 46, orang-orang percaya sekarang jumlahnya sudah lebih dari 3.000 orang. Paling sedikit 3.120 orang. Nah, kita mengatakan mereka ini sehati dalam ibadah. Tidak peduli besar kecilnya grup kita. Cara bersama saya di sini. Bisa belasan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang, tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Haleluya. Amin. Yang Allah cari adalah kesehatian. Bahkan Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di sana. Haleluya. Allah mencari kesehatian. Lebih dari 3.000 orang sekarang di Kisah pasal kedua. Dikatakan dalam Alkitab mereka sehati dalam ibadah. Di Kisah pasal 3 dan pasal yang keempat, Rasul Paulus dan Rasul Yohanes, kita membaca di kedua pasal itu, dipakai oleh Roh Kudus menyembuhkan seseorang yang lumpuh dekat pintu gerbang Allah. Alkitab mengatakan rakyat takjub dan memuliakan Allah pada waktu mereka melihat mujizat itu. Tetapi para pemimpin agama marah dan membawa kedua rasul ini menghadap mahkamah agama, pengadilan agama. Dan Rasul Petrus, Rasul Yohanes diancam dengan keras untuk tidak lagi berkhotbah di dalam nama Yesus. Setelah itu, kedua rasul itu dilepaskan. Betul apa tidak? Nah, perhatikan di sini. Setelah mereka dilepaskan, tempat pertama yang mereka tujui setelah dilepaskan dari pengadilan agama, tempat pertama yang mereka tujui setelah dilepaskan adalah mereka pergi ke teman-teman mereka. Nah, ini penting sekali. Setelah mereka dilepaskan dari menghadap mahkamah agama, Rasul Petrus dan Yohanes mereka langsung pergi ke teman-teman mereka. Siapakah teman-teman mereka ini? Nah, jelas bukan teman-teman Facebook.
Kemanakah kita pergi untuk mendapat dukungan? Bagaimana saudara menjawab pertanyaan itu? Kalau saudara mengalami apa yang dialami para rasul di sini, menghadap mahkamah agama, saudara dilepaskan dari sana dengan ancaman jangan lagi berkorban di dalam nama Yesus. Sekarang saudara mau kemana? Alkitab mengatakan begitu kedua rasul ini dibebaskan, dilepaskan, tempat pertama yang mereka tujui adalah mereka pergi ke teman-teman mereka. Siapakah teman-teman mereka di sini? Saya berdoa setiap dari kita punya teman-teman. Tempat kemana kita bisa pergi, mendapat kekuatan, mendapat dukungan. Haleluya. Nah sekarang mari kita lihat nasnya di sini. Kisah pasal yang keempat. Kisah pasal yang keempat. Mari kita mulai membaca ayat 23 sampai 31. Kisah 4 ayat 23 sampai 31. Saya berdoa setiap kita bisa menemukan teman-teman kita ini. Perhatikan di sini. Kisah 4 ayat 23 sampai 31, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada, perhatikan di sana, teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka, perhatikan di sana, berserulah mereka bersama-sama, homotumadon, bersama-sama, haleluya, sehati kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, perhatikan ayat 23 lagi. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Siapakah teman-teman mereka di sini? Teman-teman mereka di sini bukan teman-teman Facebook. Lebih dari teman-teman yang kita sapa di gereja. Amin. Lebih dari teman-teman yang menyapa kita di gereja. Siapakah teman-teman mereka di sini? Nah, perhatikan konteksnya di sini. Teman-teman mereka di sini adalah orang-orang percaya yang sehati. Amin. Yang sehati dengan Petrus dan Yohanes. Haleluya. Nah, perhatikan kesehatian yang ada di antara mereka. Pada saat ini ada lebih
dari 3.120 orang percaya di gereja Tuhan. Kita ingat ceritanya, 120 orang percaya pada mulanya berkumpul di ruang atas. Setelah khotbah Petrus di Kisah pasal kedua, 3.000 orang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, perhatikan di sini. Ketika teman-teman mereka mendengar apa yang terjadi kepada Petrus dan Yohanes, Alkitab mengatakan berserulah mereka bersama-sama sehati kepada Allah. Mereka tidak mengatakan kepada Petrus dan Yohanes, itu kan urusanmu. Kalian yang menghadap pengadilan agama. Itu masalahmu sendiri. Mereka tidak mengatakan kalian berdua yang menanggung masalah itu sendiri. Perhatikan di sini bahwa masalah Petrus dan Yohanes menjadi masalah mereka bersama. Haleluya. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesianya kan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita harus punya teman-teman seperti ini. Amin. Teman-teman yang sehati. Alkitab mengatakan mereka sehati berseru kepada Allah. Demi Petrus dan Yohanes. Mereka bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes berdoa, minta intervensi ilahi dari surga. Apa yang terjadi? Allah menjawab doa mereka. Alkitab mengatakan ketika mereka, yaitu orang-orang percaya yang sehati, sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, perhatikan di sini bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi lagi. Amin. Pencurahan Roh Kudus terjadi lagi. Kali ini atas lebih dari 3.000 orang percaya. Dan pencurahan ini begitu dahsyat sehingga Lukas mengatakan bahwa tempat mereka berkumpul itu goyang oleh kuasa Roh. Dan mereka semua menjadi berani memberitakan firman. Haleluya. Kesehatian. Tempat pencurahan Roh. Apa yang kita lihat di sini? Tubuh Kristus yang sehati adalah tubuh Kristus yang kuat. Haleluya. Tubuh Kristus yang sehati adalah tubuh Kristus yang bergerak dengan pemberitaan firman dengan berani. Mengapa? Ini karena tubuh Kristus yang sehati adalah tubuh Kristus yang menerima pencurahan Roh yang baru dan dahsyat dari surga. Di mana ada kesehatian. Di situ kita menemukan pencurahan Roh yang baru dan dahsyat. Tidak tergantung dari tempatnya. Metodenya. Saudara bersama saya di sini. Amen. Jumlah orangnya. Lampu-lampunya. Sinodenya. Tergantung kepada kesehatian.
kesehatian. Di mana ada kesehatian, di situ kita menemukan pencurahan roh yang baru dan dahsyat. Nah, sekarang mari kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ada ketidaksehatian di gereja di Korintus. 1 Korintus pasal 3, saya akan baca bagi saudara ayat yang ketiga sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 9, firman Allah mengatakan, dan Paulus menulis surat ini kepada gereja di Korintus. Dia mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Katakan amin. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah, haleluya, yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara perhatikan di sini ada ketidaksehatian di gereja ini. Gereja di Korintus. Menurut Paulus, orang-orang Kristen di Korintus masih manusia duniawi. Nah, perhatikan frasa itu. Apakah mungkin orang Kristen masih manusia duniawi? Jelas mungkin. Ini terjadi di gereja di Korintus. Perhatikan frasa itu, manusia duniawi dalam bahasa aslinya mengandung arti dikuasai daging. Dikuasai daging. Mengapa orang-orang Kristen ini disebut manusia duniawi? Mengapa Paulus menyebut mereka orang-orang Kristen yang dikuasai daging? Kalau kita melihat konteksnya di pasal yang ketiga ini, bukan karena mereka ini merampok, bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka membunuh orang lain, tidak. Mereka ini disebut manusia duniawi oleh Paulus karena mereka, nah perhatikan di sini, karena mereka mengangkat satu hamba Tuhan di atas yang lain. Mereka adalah orang-orang Kristen, golongan-golongan tertentu. Di gereja itu ada yang mengatakan, aku pengikut Paulus. Yang lainnya mengatakan, aku penggemar Apolos, bukan Paulus. Ada lagi beberapa orang mengatakan, aku pengikut hamba Tuhan yang lain. Mereka di gereja ini adalah orang-orang Kristen, golongan-golongan tertentu. Mereka mengidolakan hamba Tuhan favorit mereka. Menurut Paulus, sikap seperti ini adalah sikap manusia duniawi, bukan manusia rohani. Amin. Satu musuh besar kesehatian. Nah, dengarkan ini. Satu musuh besar kesehatian
di antara orang percaya adalah sikap mengidolakan satu hamba Tuhan di atas yang lain. Mata manusia tertuju kepada alatnya Tuhan, kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Ya, Tuhan memakai hambanya. Kita menghormati hamba-hambanya. Tetapi mata kita, fokus kita, kekaguman kita, cinta kita haruslah tertuju kepada Tuhan sendiri, bukan alat yang Dia pakai. Haleluya. Kalau kita mau sehati, mata kita, fokus kita, kekaguman kita, cinta kita haruslah hanya tertuju kepada Allah. Saudara bersama saya di sini. Banyak orang Kristen yang melihat ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas. Maka dari itu, meskipun mereka kumpul, mereka tidak sehati. Kalau kita mau sehati, mata kita semua, fokus kita semua, kekaguman kita semua, cinta kita semua haruslah tertuju kepada Tuhan. Maka dari itu Paulus mengingatkan mereka di Korintus bahwa yang penting bukan Paulusnya, yang penting bukan Apolosnya, tetapi Allahnya yang memberikan pertumbuhan. Haleluya. Apa yang kita pelajari di sini? Tempat pencurahan roh. Kesehatian. Pengertian ini ditekankan oleh Roh Kudus melalui Lukas di Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula, gereja yang sederhana namun sangat penuh dengan kuasa roh. Dimulai dengan orang-orang kelas bawah, kalau kita boleh mengatakan. Ini sejarah gereja Kristen, saudara. Tetapi penuh dengan kuasa roh. Orang-orang sederhana tapi penuh dengan kuasa roh. Mengapa? Karena di sana ada kesehatian. Karena di sana mata mereka, fokus mereka, kerinduan mereka, cinta mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau mereka berdoa, mereka sehati dalam doa. Kalau mereka menyembah, kalau mereka beribadah, mereka sehati dalam ibadah. Mereka bukan hanya berkumpul, mereka sehati. Haleluya. Pak Dalbi, mari Pak Dalbi naikkan sebuah lagu. Mari saudara kita membuka hati kita kepada Roh Kudus. Supaya dalam hati kita ada pengertian mengenai kesehatian ini. Bukan hanya kita berkumpul, tapi kita sehati. Mata tertuju kepada Tuhan. Hanya kepada Dia. Mari saudara kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Menantikan kasih-Mu. Roh Allah yang
Haleluya. Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup Mari Roh Kudus Engkau bekerja Roh dalam Allah setiap hati hamba. hidup, pulihkanku. Berikan kepada kami semua pengertian. Turunlah urapan Betapa Engkau merindukan kesehatian ini. membangkitkan Oleh kuat kuasa sendiri. Roh Allah yang hidup, Tidak ada Roh Allah yang hidup penuhiku. Rikes diberi beberapa Roh Allah yang hidup pulihkanku. kesehatian. Curahkanlah urapan atasku, Berapa sedikit berikis membangkitkan kuasa-Mu, Haleluya. membebaskan hidup yang terbelenggu, Terima kasih. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Haleluya. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sedang bekerja dalam setiap hati anak-Mu yang haus akan lawatan-Mu, yang membuka dirinya kepada kebenaran-Mu dalam firman-Mu. Bapa, kami berdoa oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kesehatian bisa terwujud menjadi kenyataan, dimulai dari keluarga kami masing-masing, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, di gereja-gereja yang kami layani, di persekutuan kami. Ajari kami, sementara kami membuka hati pada Roh-Mu untuk membentuk kesehatian ini dengan anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa. Bahkan di spirit community ini, Bapa berdoa Engkau memberikan kepada kami kerukunan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Engkau Bapa di surga. Kami memuliakan Engkau Yesus Anak Allah yang tunggal. Kami memuliakan Engkau Roh Kudus yang mendiami setiap orang yang percaya. Sehingga apapun yang kami lakukan, dalam doa kami, ibadah kami, pelayanan kami, ada kesehatian. Haleluya, ada kesehatian. Kau akan mencurahkan Roh atas kesehatian, atas kesatuan, pencurahan yang baru dan segar dari surga, memenuhi kehidupan setiap kami, di mana Engkau menemukan kesehatian itu. Terima kasih.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya mengundang saudara mengangkat kedua tangan kepada Bapa di surga. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara. Kau lihat tangan-tangan Allah, tangan-tangan anak-anak Allah yang terangkat kepadamu. Jamah kehidupan mereka. Jamah kehidupan setiap anak-anak Allah. Mari Roh Kudus, penuhi kami sekali lagi. Segarkan kami dengan minyak-Mu yang baru. Berikan kepada kami kekuatan yang baru. Demi kemuliaan nama Yesus. Demi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Segala berkat, rahmat kasih dari Allah Bapa, kasih karunia kuasa darah Yesus anak-Mu yang tunggal, buat kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, semuanya itu pada malam hari ini turun atas kehidupanmu masing-masing. Memberkatimu, menyertai setiap langkahmu. Apapun yang engkau lakukan, engkau usahakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti tolong untuk membuatnya sukses. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Jangan lupa setiap dari saudara adalah anaknya Abraham. Pewaris berkat Abraham. Diberkatilah engkau dalam rohmu, kamu, tubuhmu, pernikahanmu, anak-anakmu, pelayananmu, usahamu, ekonomimu, kesehatanmu, kehidupan sosial emosionalmu, perjalananmu, engkau diberkati supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Yesus. Bapa, kami terima semua berkat-Mu ini dengan iman. Terima kasih. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Amin.